keseharian Bapak ya dalam di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak mau meluangkan waktu untuk berdiskusi nih Pak. Saya ingin bertanya tentang pengambilan keputusan nih. Tentunya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak banyak menemui kasus-kasus ya di sekolah atau di institusi yang Bapak pimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Oh ya, ya terima kasih ya, Menden ya. Bapak diangkat jadi kepala sekolah itu mulai Februari 2010. Jadi sudah lama dan sudah 7 sekolah ya. Yang pertama dulu di SMA Jatinunggal, kemudian SMA 2 Cimalaka, SMA Tomo, SMA Sidoraja, sebentar di Tanjung Sari, Cileunyi, kemudian di SMA Negeri 3 Sumedang yang saat ini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, banyak permasalahan-permasalahan, rujukan-rujukan yang dialami oleh Bapak sebagai kepala sekolah. Yang pertama tadi berkaitan dengan dilema etika ya. Itu pernah Bapak selama menjadi kepala sekolah itu di sekolah tertentu ya. Di sekolah tertentu itu sebelumnya itu ada permasalahan berkaitan dengan study tour siswa contohnya ya, study tour siswa. Nah, di sekolah tersebut selama kepemimpinan yang lama ya, yang sebelum Bapak itu sekitar 4 sampai 5 tahun itu tidak pernah ada kegiatan study tour. Nah, kenapa? Ternyata setelah Bapak selidiki, ternyata terjadi pro dan kontra antara ya beberapa guru lah gitu ya, pro dan kontra beberapa guru. Sebagai contoh, misalkan guru yang kontra itu dengan dalih kasihan kepada siswa, terutama siswa yang kurang mampu. Nah, di sisi lain, guru yang setuju itu adalah guru yang ingin memfasilitasi siswa untuk kegiatan keluar. Yang mungkin yang guru yang istilahnya mengizinkan atau mendukung itu mungkin pernah mereka kan pernah jadi orang anak muda juga kan, seperti kita waktu anak muda itu kan ya pengennya itu ada kenangan tertentu di masa-masa sekolah bersama-sama dengan rekan seangkatan gitu. Apa sih salahnya kalau kita memfasilitasi misalkan siswa kita itu study tour keluar supaya pada suatu saat itu ada kenangan tertentu seangkatan itu, kegiatan bersama-sama di samping untuk pembuatan karya tulis ilmiah ya, KTI. Nah, itu dengan objek materi di luar wilayah kita gitu. Nah, setelah Bapak menimbang dan seterusnya menerima masukan dari berbagai pihak, kemudian Bapak telaah ya, Bapak telaah, jadi Bapak analisis alasan yang tidak setuju dan alasan yang tidak setuju tadi. Nah, kemudian Bapak ingin meyakinkan gitu, ingin meyakinkan yang pertama itu benarkah siswa di sini itu yang khususnya misalkan kelas 11 dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu apakah benar-benar ingin keluar gitu. Nah, jangan sampai pernyataannya dari guru-guru itu mana yang benar kita kan tidak tahu ya, makanya kita cek ke lapangan. Dengan cara apa? Nah, kita memerintahkan pada khususnya lokasi siswaan atau dengan OSIS-nya memberikan suatu instrumen ya, instrumen atau juga pendapat ke siswa dulu, nanti yang ditantangani oleh orang tua dibawa pulang, kemudian dikumpulkan lagi
Nah ternyata benar bahwa anak itu sekitar 85% itu pengen kegiatan study tour keluar dan dalam rangka untuk pembuatan karya tulis ilmiahnya. Itu hanya memang ada juga yang 15% ini mungkin ya karena sesuatu hal itu ingin di wilayah Sumedang. Nah, Bapak berargumen tadi itu, oh berarti pernyataan dari Bapak yang tidak menyetujui tadi itu mungkin sampelnya dari siswa yang 15% itu kebetulan mungkin. Benar juga kan Bapak tadi itu tidak ingin keluar, benar. Kemudian yang Bapak yang sebagian yang satunya lagi mungkin ngambil sampelnya pas kebetulan yang 85% itu ingin keluar. Jadi dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Nah, Bapak selaku kepala sekolah pasti memberikan suatu kebijakan lah ya, kebijakannya apa? Yang pertama, kebijakan itu kita panggil orang tua untuk rapat orang tua. Di rapat orang tua kita panggil, kita sampaikan ke orang tua bahwa ya intinya itu dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu pada tahun ini khususnya misalkan pada waktu itu anak Bapak Ibu setelah minta pendapat dari Bapak Ibu ternyata 85% ingin keluar, yang 15% ingin tetap di Sumedang dengan berbagai macam alasan, termasuk misalnya alasan ekonomi. Nah, pada waktu itu ada yang bertanya ke orang tuanya, ke Bapak, Pak bagaimana dengan yang kami yang tidak istilahnya tidak mampu katanya itu, apakah karena jajak pendapatnya karena banyak yang ikut keluar 85%, apakah yang 15% itu harus ikut keluar. Nah, Bapak carikan solusi. Nah, bagi siswa yang mohon maaf misalkan orang tuanya waktu itu kebetulan kurang pas ekonominya kurang mampu, jadi untuk bahan karya tulis ilmiah itu bisa ambil sampelnya di wilayah Sumedang. Tapi nanti juga didampingi oleh guru pembimbing. Nah, untuk yang 80% yang kita akan memfasilitasi putra-putri Bapak untuk mengambil istilahnya materinya untuk KTI-nya keluar dengan study tour. Nah, dengan seperti itu orang tua lega, oh berarti kalau tidak ikut nggak apa-apa ya Pak, nggak masalah. Itu jadi jalan keluarnya seperti itu. Ya alhamdulillah setelah itu ada kesepakatan bersama dan tidak terjadi masalah. Dan pada saat Bapak di sana pertama kali di sekolah itu langsung pada saat itu yang selama 5 tahun tidak pernah study itu langsung bisa mengadakan study tour. Intinya memfasilitasi siswa yang berkeinginan itu ya, kita berpihak pada siswa semua ya, berpihak kepada siswa yang ingin study tour dalam rangka untuk mencari materi bahan untuk pembuatan KTI yang keluar. Dan yang mungkin tadi yang saya sampaikan tadi kan kita juga pernah masa muda ya, sambil rekreasi, sambil nanti nostalgia ya, waktu nanti udah tua itu kenangan waktu SMA itu ini ya bisa cerita ke anak cucunya kalau dikasih umur panjang kan gitu. Nah, Bapak juga memfasilitasi siswa yang misalkan orang tua tadi yang kurang mampu, tidak dipaksakan harus ikut, tapi tetap dibimbing untuk mencari materi KTI-nya nanti di wilayah sekitar Sumedang dengan guru pembimbing juga gitu. Sehingga pendapat dari dua guru atau dua kubu yang tadinya bertentangan itu memang semuanya benar dan memang kita fasilitasi ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, artinya berarti Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan selalu pertama kali berpihak pada siswa, kemudian dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan. Berarti menurut Bapak nih, selama ini hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak?
Ya, ya memang kita tentu yang pertama itu minta pendapat dulu, minta masukan dulu ya, minta masukan dari yang berbeda pendapat dulu ya. Misalkan ada dua orang yang berbeda pendapat tadi, ya kita panggil satu persatu dulu, diskusi kita masih kasih minta masukan dulu. Nah kemudian kita cerna. Nah setelah kita cerna, Bapak berpikir baiknya bagaimana. Oh memang kalau harus diselesaikan dengan secara musyawarah, ya harus musyawarah. Memang ini yang terbaik. Selama ini Pak, ada tidak tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Ya pasti ada, ya pasti ada, terutama yang tidak setuju kan. Yang tidak setuju misalkan seperti tadi kan yang sebelumnya itu yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Ya, betul. Walaupun sedikit tapi dominan kan bisa jadi kan. Nah, sedikit tapi ternyata kan dominan gitu. Nah, itu ya memang ada tantangan. Tantangannya mungkin kurang apa istilahnya, kurang legowo atau istilahnya tidak suka sama Bapak. Pasti ya dari wajah, dari mimik, dari kalimat mungkin ada ya. Tapi Bapak selaku pemimpin yaitu tetap ya kita harus juga menghargai mereka gitu ya, menghargai mereka. Dan mudah-mudahan kita dengan cara kita sabar dan bisa apa istilahnya sadar lah seperti itu bahwa pengambilan keputusan itu memang harus musyawarah yang paling bagus. Pak, dalam pengambilan keputusannya terutama untuk dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya tentunya kan kita lihat situasinya. Kalau situasinya bisa masalah dan situasi bisa diselesaikan pada saat itu, ya kenapa harus menunggu beberapa hari gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu nggak bisa diselesaikan satu hari, pasti ada dijadwalkan. Tadi itu pertama step by stepnya, langkah-langkahnya, mengambil masukan dulu dari berbagai pihak, kemudian menyebarkan angket, kemudian setelah menyebarkan angket rapat dengan orang tua, persetujuan orang tua, nah baru finalisasi kan gitu. Jadi perlu ya dilihat dari kasusnya gitu. Faktor-faktor atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan, ya tentunya yang pertama mungkin dari diri Bapak sendiri ya. Bapak sendiri yang pertama itu harus sabar. Jadi pemimpin itu harus sabar, teman-teman ya. Harus sabar ya. Harus sabar. Masalahnya apa? Kita itu menampung banyak masukan, banyak pendapat dari berbagai macam guru TU, misalnya di sekolah kita aja di sini 100 guru ya. Di satu rumah tangga aja kan kita itu juga misalkan selaku ibu, selaku bapak, selaku pimpinan dari anak-anak kita itu kan walaupun 2-3 anak pasti juga perlu kesabaran juga. Apalagi dia sudah dewasa ya, pasti dia punya itu seperti itu. Jadi pertama itu kita harus sabar dulu ya, sabar. Kemudian yang kedua, kita jangan segan-segan ya, istilahnya minta pendapat ya, minta pendapat dari rekan kita yang sekiranya rekan kita itu bisa kita anggap dituakan lah gitu ya, yang kita pandang bapak itu, ibu itu bisa kita mintai pendapat lah, kita panggil gitu ya, kita mintai pendapatnya. Nah itu yang membantu kita gitu ya, membantu kita. Jadi sabar. Dan yang kedua itu kita melihat dari rekan kita yang sekiranya bisa dimintai pendapatnya untuk masukan ke kita. Baik Pak, terakhir dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama kasus yang dilema etika? Ya,
pembelajaran dan bisa Bapak petik ya dari hikmah tersebut itu adalah bahwa kita itu hidup di masyarakat, kita hidup di satuan kelompok atau satuan pendidikan itu, yang pertama harus sabar, yang kedua harus mau menerima masukan dari orang lain, ya, mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, kita kalau ada masalah harus kita kedepankan musyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Itu aja. Jadi ada 3 poin ya. Ya. Bapak anggap paling penting. Pertama sabar. Ya. Yang kedua mau mengambil pelajaran dari atau menerima kritikan dari saran dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan. Baik Pak, saya rasa cukup wawancara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Tentunya ilmu yang Bapak tadi sampaikan, ya, pengalaman yang tadi Bapak sampaikan sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan ke Bu Nenden, mudah-mudahan nanti misalnya Bu Nenden ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, kepala sekolah atau sebagainya, ya mudah-mudahan ilmu yang ada di Bapak yang pernah tadi Bapak sampaikan bisa dipakai Bu Nenden lah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.